maka dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Orang yang mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah pada saat dia sakit, kemudian dengan takdir ketetapan Allah dia wafat, maka dia tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Mana dalilnya? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Darussalam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, berjamaah pula. 3 perintah Allah sekaligus kita lakukan pada malam hari ini. Semoga dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita juga berdoa semoga ibadah yang kita lakukan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Kajian kita di Selasa pekan yang keempat di Masjid Darussalam ba'da maghrib. Materinya adalah kitab atau buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Buku yang berjudul Syarah Rukun Islam.
penjelasan rukun Islam, dan kita masih berada pada rukun Islam yang pertama Bapak Ibu, yaitu 2 kalimat syahadat. Itu pun masih belum berjalan jauh. Kita masih berada di awal-awal dari pembahasan 2 kalimat syahadat. Kita masih berada pada pembahasan keutamaan, makna, rukun, dan syarat kalimat la ilaha illallah. Kita masih berada pada pembahasan itu. Berarti kalau begitu pada pembahasan ini ada 4 poin yang kita bahas. Keutamaan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, dan syarat ucapan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari 12 keutamaan kalimat la ilaha illallah, menurut catatan saya terakhir kita masih berada pada poin yang ke-7, keutamaan yang ke-7. Benar ya? Ya. Malam hari ini kita akan lanjutkan keutamaan yang ke-8 Bapak Ibu sekalian. Apa keutamaan kalimat la ilaha illallah? Di antaranya adalah yang 8 ini ya. Kita lanjutkan, tidak mereview ulang dari apa yang sudah kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakit, lalu qadarullah dia wafat, maka dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Orang yang mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah pada saat dia sakit, kemudian dengan takdir ketetapan Allah dia wafat, maka dia tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka. Mana dalilnya? Dalil, silakan bisa dibuka Tirmidzi, dalam kitab Sunan Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi ya, dalam sunannya jilid 3, hadis yang ke 3430, 3430, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. 2 orang sahabat ini yang meriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, man qala fi maradhihi thumma mata lam tata'amhun nar." Silakan baca artinya. Dari Al-Alqor Abu Muslim, ia berkata, aku bersaksi kepada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya. bahwa keduanya bersaksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Perhatikan baik-baik, ada 5 kalimat, yang mana 5 kalimat ini semuanya menggunakan lafaz la ilaha illallah. Silakan. Barang siapa yang mengatakan tiada Rabb selain Allah. Siapa yang mengatakan, 1, tolong dihafalkan ya 5 kalimat ini ketika sakit. Nanti keterangannya itu di bawahnya. Siapa yang mengucapkan 5 kalimat ini, yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama. Baca Pak Didi artinya. Tiada Rabb selain Allah. Tidak ada ilah itu ya. Tiada ilah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Baik, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Itu terjemahan yang komplit. Itu 1 ya. Kalimat yang kedua, la ilaha illallah wahdahu. Silakan.
maka Rabb-nya akan membenarkannya. Terus Rabb kemudian berfirman, tiada ilah selain aku, dan terus ya, terus tidak ada ilah. Lanjut. dan aku adalah maha besar. Teruskan, belum poinnya berarti. Lanjut. Apabila ia mengatakan tiada ilah selain Allah semata, beliau bersabda, Iya. maka Allah akan berfirman, Allah adalah Rabb yang tiada Rabb selain aku semata. Baik, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lanjut. Apabila ia mengatakan tiada ilah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, Maka Allah berfirman, tiada Rabb selain aku semata, tiada sekutu bagiku. terus yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Silakan. Apabila ia mengatakan tiada ilah selain Allah, baginya kekuasaan dan baginya segala pujian, maka Allah berfirman, Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah adalah Rabb yang tiada ilah selain aku semata, bagiku kekuasaan dan bagiku segala pujian. Terakhir yang kelima, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Silakan. Apabila ia mengatakan tiada ilah selain Allah dan tiada daya dan kekuatan melainkan karena Allah, maka Allah berfirman, Silakan. tiada ilah selain aku dan tiada daya dan kekuatan melainkan denganku. Nabi pernah bersabda, Silakan. barang siapa yang mengatakan itu dalam keadaan sakit, Siapa yang mengucapkan 5 kalimat tersebut saat dia sakit? Lanjut. kemudian ia meninggal, Kemudian dia meninggal dunia, maka neraka tidak akan memakannya. dia tidak akan pernah jasadnya ketemu api neraka. Tidak akan pernah disentuh api neraka. Neraka tidak akan memakan tubuhnya. Nah, 5 ini ya. Ini, saya ulang. Semuanya pakai kalimat tauhid semua ini soalnya. Baik, mudah kok. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini satu. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu. Yang kedua. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu ya. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Tuh. Yang kelima, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kemampuan untuk bisa menghafalkan 5 kalimat tersebut, dan jika itu dibaca pada saat kita sakit, lalu kemudian ternyata takdir berkehendak lain, kita menghadap Allah, maka janji Rasulullah, dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Baik, ini yang ke-8 Bapak Ibu. Yang ke-9, keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah sebagai sebab dikabulkannya doa. Orang itu kalau berdoa membaca kalimat diawali dengan la ilaha illallah, maka doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Buka Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, hadisnya nomor 3475, 3475. Kita dengarkan, diriwayatkan dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa dengan mengucapkan, perhatikan ini. Jadi ada orang yang berdoa mengucapkan demikian, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya doa ini Bapak Ibu dibaca di akhir sholat sebelum salam, di akhir sholat fardu sebelum salam. Jadi panjenengan kalau sholat fardu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya, sebelum mengucapkan salam, setelah kalimat innaka hamidum majid, kan itu ada beberapa doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum selesai.
Nabi mengajarkan doa lagi kepada Abu Bakar. Yang kata Nabi, siapa yang membaca doa itu lalu dia salam, semua dosanya diampuni oleh Allah. Doa apa itu Ustaz? Yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan yang ada di sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Nabi ajarkan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Dawud itu. Kata Nabi, siapa yang baca doa itu setelah sholat, dosanya semuanya diampuni. Tidak tersisa, semuanya diampuni semuanya. Baik, nggak cukup ternyata. Ada lagi doa yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Ya ini yang barusan kita baca ini. Allahumma, boleh dijamak ya. Allahumma inna nas'aluka. Dijamak kalau jadi imam. Imam itu kan kalau baca doa kan dijamak, karena dia juga mendoakan makmumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan Allahumma inni, ya. Kita yang sholat sendiri Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus samad lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo dibaca, silakan terjemahannya. Kira-kira orang kalau baca doa ini apa yang akan Allah berikan? Silakan. Dari ayah Abdullah, yaitu Buraidah al-Aslami, ia berkata, ya, Nabi mendengar seorang lelaki berdoa, ya, dan ia mengatakan, silakan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kesaksianku bahwa Engkau adalah Rabb, tiada ilah selain Engkau, yang Maha Esa, tempat meminta, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Terus. Dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Baik, apa kata Nabi berikutnya kalau membaca doa itu? Nabi kemudian bersabda, silakan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah. Lanjut. Sesungguhnya ia telah meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang agung, yang apabila dia dimohon melalui nama-nama itu, niscaya akan mengabulkan. Niscaya apabila dia berdoa dengan memakai kalimat-kalimat itu, Allah akan mengabulkannya. Dan apabila diminta, silakan. Dan apabila diminta melalui nama-nama itu, niscaya dia akan memberi. Dia di sini maksudnya Allah. Apabila dia meminta, Allah akan memberikan permintaannya. Oh ini. Jadi panjang Bapak Ibu doa sebelum salam itu, ya. Itu baik. Jadi lu Ustadz, sebenarnya sholat itu yang perlu diperpanjang itu dalam sujud ataukah di akhir sholat fardu? Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam hadis Abu Dawud, semua gerakan sholat Nabi sama semua, sama. Baik itu yaitu rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud, semuanya sama. Apanya itu? Waktunya sama. Jadi tidak ada satupun dalil yang mengatakan sujud terakhir lebih dilamakan daripada sujud sebelumnya. Itu ya. Jadi sama. Yang dilamakan itu adalah sebelum salam. Sebab Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Wahai Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi menjawab, satu, yaitu Jaufal lailil akhir. Yang kedua, waduburas salawatil maktubat. Yang pertama, doa yang dipanjatkan sepertiga malam yang terakhir. Dan yang kedua, doa yang dipanjatkan di akhir sholat fardu sebelum salam. Loh, berarti kalau begitu doa itu di dalam sholat, bukan setelah sholat. Bukan, setelah sholat itu zikir Bapak Ibu. Doa itu ada di dalam sholat, terutama sebelum salam, mustajab itu. Makanya dihafalkan doa-doa sebelum salam. Baik, sekarang kita lanjutkan keutamaan kalimat la ilaha illallah nomor 9. Maaf, 10. Kalimat la ilaha illallah. Nah ini. Kalimat la ilaha illallah
adalah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya doa apa, bacaan apa yang seluruh para nabi loh, jumlah nabi ini banyak loh Bapak Ibu. Jumlah nabi ini yaitu kurang lebih dalam satu riwayat 120.000 lebih. Ada yang memastikan 124.000, ya. Adapun jumlah rasul yaitu 300-an lebih. Ada yang memastikan 315 rasul. Yang kita ketahui namanya 25 orang. Mulai Nabi Adam alaihissalam, rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, ini seluruh nabi, seluruh rasul menyukai kalimat ini. Apa itu? Kalimat yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumitu. Makanya zikir pagi petang itu kan dibaca 100 kali kalimat itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka dalilnya, yaitu di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian 3585, 3585 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata radhiyallahu anhuma. Silakan dibaca. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayah Amru yaitu Shu'aib, dari kakek Amru, bahwa Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Silakan. Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah. Doa yang paling baik adalah doa yang diucapkan pada hari Arafah. Sesaat lagi kita akan berjumpa dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Kalau tidak salah kita lihat di kalender kita, Arafah ini adalah tanggal 8 Juli kalau tidak salah ya. Betul ya? 9 Julinya Idul Adha ya. 8 Julinya Arafah. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut teruskan. Doa terbaik yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah, ini doa terbaik. Doa terbaik yang diucapkan oleh Nabi dan Nabi-Nabi sebelum beliau dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sebentar lagi ini. Bapak Ibu kalau tadi dikatakan Arafah. Arafah itu kan yaitu 9 Zulhijjah. Iya. Ada yang tanya kemarin kepada saya, Ustadz kalau beda sama Arab Saudi gimana Ustadz? Wukufnya beda Ustadz. Indonesia yaitu Arafahnya tanggal 8 Juli. Sedangkan Arab Saudi yaitu pada tanggal 8 Juli itu bukan wukuf di Arafah. Bagaimana kalau terjadi perbedaan? Maka jawabannya kata para alim ulama, maksudnya orang ini bertanya kaitannya sama puasa Arafah. Puasa Arafah saya ini terus ngikuti mana Ustadz? Ngikuti mereka sedang wukuf Arafah, yaitu wukuf di Arafah haji. Apakah kita ngikuti pemerintah? Maka jawabannya adalah berpuasalah bersama pemerintah. Loh berarti tidak sama. Namanya aja puasa Arafah. Kan berarti ada kaitannya sama wukuf. Tidak. Yang namanya puasa Arafah tidak ada kaitannya sama yaitu wukuf Arafah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi itu hajinya seumur hidup sekali, umrahnya 4 kali. Nabi pernah dari Madinah mau menunaikan ibadah haji kan dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi tidak bisa berangkat haji. Berarti Nabi kena waiting list gitu ya. Ya makanya yang sekarang tahun ini nggak jadi berangkat itu kena waiting list. Itu sesuai sunnah sudah. Mengikuti sunnah itu kena waiting list. Kita lanjutkan. Ya. Nah, terus kaitannya apa? Kan ditunda. Apakah Nabi tidak puasa Arafah? Tetap sekalipun tidak haji. Nabi tidak haji digagalkan oleh orang kafir Quraisy, Nabi tetap puasa Arafah. Berarti puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf. Sehingga apa susahnya berpuasa mengikuti ketetapan ulil amri? Tidak apa-apa. Itu ya.
Duduk ulil amr, duduk ulil amr. Ya, sudah. Lo memang kita itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, selesai. Jadi nggak usah bingung, ya kok beda ya, berarti nanti puasa saya 2 kali aja Ustaz. Yang Arafah yang pertama ikut Arab Saudi, yang Arafah kedua ikut, nggak perlu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita puasa Arafah sebenarnya kalau lihat dari keterangan para ulama tidak ada kaitannya dengan wukuf Arafah. Karena Nabi pernah puasa Arafah padahal beliau nggak wukuf karena dihalang-halangi oleh orang kafir sehingga beliau tidak haji. Ya, baik kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terus terjemahannya silakan Pak Didi. Teruskan sebaik-baik doa. Ya. Doa yang paling baik adalah doa yang pada hari Arafah. Terus. Doa terbaik yang aku dan para nabi sebelumku katakan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. tidak ada ilah kecuali Allah semata, baginya kerajaan dan baginya pujian, Terus. dan ia maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu berada di Arafah musim haji ya, mereka yang berangkat haji, doa yang diperbanyak di Arafah itu, ucapan yang diperbanyak itu boleh talbiyah, boleh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, boleh juga yaitu dengan mengucapkan ini, dan ini yang ditekankan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in, terus begitu di Arafah. Adapun kalau kita lihat manasik haji yang beredar beberapa yaitu hari ini, kalau saya lihat itu kan ada jamaah-jamaah kita itu yang hajinya ikut pemerintah yaitu reguler, ada yang visanya visa furoda, itu nanti visa furoda itu kan terakhir tanggal 4 Juli ini pemberangkatan ya. Jadi ada yang berangkat tanggal 3 Juli, jadi mepet-mepet memang kalau visa furoda ini. Itu saya perhatikan ketika mereka mendapatkan bimbingan manasik, aneh-aneh. Ada yang disuruh ketika di Arafah itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Itu soalnya diberitahukan ke saya, manasiknya itu anunya. Ini loh Ustaz. Ya apa Ustaz? Ya sudah saya kasih bekal aja, yaitu manasik haji umroh yang bergambar, yaitu yang ditulis oleh Ustaz Mubarak Ba Mu'allim hafizahullah ta'ala, dan juga ditulis oleh yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ya, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Nah itu kan sudah, ini aja jadi bekal, sudah ini aja patokannya, macam-macam ya. Apalagi di Arafah itu kalau waktunya berdoa, macam-macam doanya. Padahal doa yang terbaik di Arafah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tambah doa-doa yang lain. Tetapi anehnya Rabbana atina fid dunya hasanah ini sudah dimodifikasi sesuai dengan pesanan jamaah. Jadi ada, yaitu kalau saya perhatikan di sana itu ustadz yang memimpin doa, mungkin karena pesanan jamaah ya. Jadi Robbana atinanya itu bunyinya jadi begini. Robbana atina fid dunya hasanah, kos-kosan hasanah, tambah hasanah, ya. Jadi semua dipakai disebut belakangnya hasanah. Rupanya ada yang punya kos-kosan berangkat haji, ada yang punya usaha tambak berangkat haji. Itu nggak perlu, kalau sudah fid dunya hasanah itu yang meliputi semuanya. Itu ya, itu satu itu ya, mudah-mudahan jadi nasihat. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu, ternyata proses perjalanan hajinya Nabi ke Baitullah semuanya mengajarkan tauhid, semuanya tauhid. Bapak Ibu kalau tidak percaya, tadi sudah kita dengarkan, Pak Didi sudah baca, ketika di Arafah sebaik-baik doa yang aku dan para nabi-nabi sebelumku membacanya juga, la ilaha illallah. Bukankah itu tauhid? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan apa ini? Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Engkau, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Bukankah itu tauhid? Loh, ketika Nabi ada di Miqat, loh di Miqat, waktu itu mikotnya Nabi adalah Zululaifa, sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Nabi juga mengajarkan tauhid kepada kita. Iya, apa yang Nabi baca ketika Nabi berada di mikot itu? Kalimat tauhid Bapak Ibu sekalian, niat ya, lafaz niat haji.
Rata-rata yang buku manasik yang dibagikan oleh Depak itu, yang dikalungkan di leher itu, yang tebal itu nggak ada doa ini, nggak ada. Sudah saya cek, nggak ada. Rata-rata yang ditulis di situ itu di buku Depak itu labbaika Allahumma hajjan. Salah Ustaz, benar. Tapi masih belum titik itu, masih koma itu. Karena Nabi melanjutkan setelahnya. Riwayatnya Ibnu Majah, jilid 3. Dalam bab masalah haji, apa yang Nabi baca? Ketika Nabi ada di mikot, labbaika Allahumma hajjan. Allahumma, ini terusannya, hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah, ibadah, saya ulang dari depan ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma hadihi hajjatun. Ya Allah, ibadah hajiku ini la riya'a fiha wala sum'a. Tidak ada riya, tidak ada sum'a. Tidak pengen dilihat orang, tidak pengen didengarkan orang. Bukankah riya dan sum'a itu termasuk syirik kecil? Bukankah lawannya syirik adalah tauhid? Berarti Nabi ngajarkan tauhid kepada kita ketika haji. Kenapa justru pulang dari haji kok riya? Wong tawaf saja selfie. Iya, supaya orang tahu kalau dia lagi haji misalnya. Loh, sudah. Wong mau taklim itu loh. Nulis status OTW taklim Darussalam. Masya Allah. Ngapain ya? Gak usah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, belum lagi nanti mau berangkat haji ngadakan syukuran. Lalu undangannya tertulis hormat kami yang berangkat, belakangnya CH. Saya kan bingung gelar apa CH ini. Setahu saya LC kan gitu ya. Saya tanya sama yang punya hajat, katanya calon haji Ustaz. Oh, nanti pulang dari haji pindah ke depan H titik namanya. Mulai kapan ada Haji Abu Bakar As-Siddiq? Mulai kapan kita lihat, kita dengar ada Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan? Nggak ada. Padahal mereka melakukan haji. Jadi ini riya, sum'ah, ini syirik ini ya, syirik kecil. Lawannya syirik tauhid. Tuh. Belum lagi ketika yaitu berada dari mikot menuju ke Mekah, kan talbiyah. Lihat bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Yang tiada sekutu bagimu ya Allah. Segala puji, innal hamda wa ni'mata, seluruh nikmat, laka wal mulk, semua kekuatan kerajaan hanyalah milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu. Jelas loh, bacanya tidak ada sekutu. Lah kok pulang haji kok pergi ke dukun? Pergi haji terus pulangnya kok malah ke kuburannya orang-orang soleh. Mereka dijadikan wasilah perantara supaya doanya disampaikan kepada Allah. Syirik ini. Hajimu kemana? Talbiyamu itu loh kemana? Ya. Jadi semuanya tauhid. Semuanya tauhid. Belum lagi Allahu Akbar ketika lempar jumrah. Apa kata Nabi ketika lempar jumrah? Nabi SAW berkata, coba dibuka Pak Didi, Ibnu Majah. Saya punya beberapa nomor, barangkali ada yang pas, yang sudah antum download. Ibnu Majah, coba nomornya, nomor 3029. 3029. Iya, hadisnya 3029. Apa coba artinya terjem? Ya coba terus. Apa terus? Isinya apa? Tentang apa? Oh bukan. 3020 sekarang. Coba 3020. Kalau tidak ada saya bacakan aja. Ketemu? Oh bukan. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini. Baik, tentang masalah lempar jumrah. Ketika Nabi lempar jumrah, Jumratul Aqobah, jumrah yang dilempar tanggal 10 Zulhijjah Bapak Ibu. Kan ada Jumratul Ula, Usta sama Aqobah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah itu kan yang dilempar yang paling akhir, yang paling belakang, yang dekat dengan kota Mekah, Jumratul Aqobah. Supaya dia bisa lepas ihram, kan gitu, bisa tahallul, kan begitu. Sekalipun nanti tawaf ifadahnya setelahnya. Baik, jadi boleh dibolak-balik haji itu.
tergantung kondisi. Kita lihat apa katanya Nabi ketika lempar jumrah. Ya ayyuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai manusia, jauhilah sikap hulu. Apa itu hulu? Melampaui batas dalam agama, melampaui batas berlebih-lebihan dalam ibadah. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam masalah agama. Sekarang banyak mengkultuskan kuburan, mengkultuskan kiai sampai taraf ketuhanan, mengkultuskan Rasulullah sampai dalam taraf uluhiyah ketuhanan. Iya, lo Ustadz ngomong begini apa dasarnya Ustadz? Mengkultuskan Rasul sampai taraf uluhiyah ketuhanan. Buktinya bacaan-bacaan yang dipakai, ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab. Itu kan sholawat apa ini? Dari ya. Pernah baca artinya? Coba baca artinya. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali domirhi kembali kepada Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, yaitu domirhinya kembali kepada Nabi Muhammad. Anda mau tanya, yang bisa menghilangkan kesedihan dan kesusahan itu siapa? Selesai. Maka jangan memuji Nabi layaknya yaitu orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam sampai dipertuhankan. Nggak boleh. Iya, nabi-nabi utusan Allah. Sikap kita, maka benarkan semua perkataannya, jangan didustakan, mentaati semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya mereka berlebih-lebihan dalam masalah agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang ke-10, yang ke-11. 11 ya, 11 keutamaan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga mencapai arsy. Masya Allah. Dengan ikhlas tapi ya, dengan ikhlas. Maksudnya dengan ikhlas itu apa Ustaz? Maksudnya dia memahami makna yang terkandung dari kalimat itu. Dia tahu konsekuensinya, tahu dia. Tahu. Itu. Coba dibaca ya, dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Tirmidzi, semuanya Tirmidzi ini ya, Sunan Tirmidzi, nomornya 3590, 3590, 3590. Ya, silakan. Dari mana itu hadisnya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, maqala abdun la ilaha illallah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsh. Silakan. Tidaklah seorang hamba mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah secara ikhlas, kecuali pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, sehingga ucapan itu sampai ke arsy, sepanjang ia tidak melakukan dosa besar. Selama dia tidak melakukan dosa besar, ucapannya itu naik sampai ke atas arsy, seperti itu. Maka tentunya ini merupakan keutamaan yang besar dan kemuliaan bagi hamba tersebut. Ikhlas ya, memenuhi, tahu konsekuensinya. Bapak Ibu tahu kenapa Abu Thalib itu ketika nazak tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensinya. Kan disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, nah, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an, bahwasanya ketika Abu Thalib paman Nabi, paman yang paling dicintai Nabi ini, satu-satunya paman yang mendukung dakwah Nabi, tapi sayang dia tidak mau mengikuti ajaran Nabi, itu ya. Ketika nazak sakaratul maut dijenguk sama Nabi, dijenguk. Dan saat itu di tempat Abu Thalib sudah ada dua orang gembong kafir Quraisy. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Dua orang tokoh kafir Quraisy. Lalu Nabi membisikkan ke telinga Abu Thalib. Apa kata Nabi? Ya ammu, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah,
aku akan menjadi saksi bagi paman nanti di hari kiamat. Ini jaminan ini. Aku yang akan bela paman, menjadi saksi di hadapan Allah. Maka Abu Jahal nggak mau ketinggalan. Dia menyerukan ke telinga Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millata Abdul Muthalib. Hai Abu Talib, apakah kamu benci dengan ajaran agama Abdul Muthalib? Bencikah engkau dengan ajarannya? Lu memangnya apa ajaran kakeknya Nabi Abdul Muthalib? Paganisme, nyembah berhala. Meskipun mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, mereka mentauhidkan Allah sebatas rububiyah, tetapi mereka uluhiyah dan asma wa sifatnya cacat. Orang kafir itu tauhid rububiyahnya bagus. Kalau ditanya siapa pencipta langit? Allah. Pencipta bumi? Allah. Yang menghidupkan mematikan? Allah. Yang ngasih rezeki? Allah. Yang punya alam raya beserta isinya? Allah. Semuanya Allah. Tapi begitu disuruh menyembah Allah saja, nolak. Makanya cacat uluhiyah dan asma wa sifatnya. Kembali, Bapak Ibu tahu apa kata Abu Talib? Nah ini. Hati-hati ini hati-hati. Abu Talib berkata, ya, Nabi mengatakan la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan itu. Dia nggak mau, yaitu mengikuti ucapannya Nabi. Lalu terakhir dia mengatakan begini. Laula tu'ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dzalikal jaza. Kata Abu Talib, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencelaku, tidak mengucilkanku dengan mengatakan bahwasannya sesungguhnya dia seorang yang pengecut, la aqrartu biha ainaka, niscaya aku akan menyatakan kalimat itu terus terang kepadamu. Singkatnya, andai kata orang Quraisy itu tidak memusuhi aku, mencelaku, niscaya apa yang kau ucapkan ini tak sebut terang-terangan di depanmu. Masalahnya aku kalau mengucapkan itu, aku akan dicap pengecut. Terakhir wafat, meninggal dunia. Ya. Padahal beliau ini diajari sebaik-baik guru yang ada di muka bumi ini. Beliau diajari seorang guru terbaik di muka bumi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, hidayah tidak tercelup dalam hatinya. Hanya hitungan detik, sayang, mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia mengingkari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan kisah ini, maka tentunya bisa diambil pelajaran bahwasannya satu, harus selektif cari teman, harus selektif. Ya ini gara-gara salah cari konco. Yang dijadikan konco siapa tadi sama Abu Talib? Nah, itu konco pelaki siapa? Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Salah cari teman. Seperti itu. Terus Bapak Ibu sekalian, yang kedua, nah ini, terlalu mengagungkan budaya. Nah itu, nenek moyang warisan leluhur yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu karena dia mengikuti ajaran bapaknya, kakeknya Nabi. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau Pak Bu, maaf, saya minta maaf ya. Nanti di hari kiamat Allah tidak akan bertanya, apakah engkau telah mengamalkan apa yang diajarkan oleh bapak ibumu? Enggak. Allah tidak akan bertanya itu. Yang akan ditanya oleh Allah adalah, apakah ajarannya Rasul sudah kau lakukan? Allah tidak akan bertanya, apakah budayamu, warisan budayamu sudah kau lakukan? Warisan nenek moyangmu sudah kau lakukan? Lah, tidak. Tetapi yang Allah tanya, apakah kau sudah mengikuti jejaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ada warisan leluhur budaya yang bertentangan dengan syariat Islam, wajib ditolak. Jadi Islam itu menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam, bukan. Ya, terserah mau ada yang ngamuk, terserah. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, lihat, kenapa kok Abu Talib matinya kafir? Sebab yang ketiga, selain salah cari konco, yang kedua mengikuti budaya yang mencelakakan dia. Yang ketiga, karena takut dicela, pekewo, takut dicaci maki, takut dikucilkan. Lihat orang sekarang. Yang sering kali ditanya kepada saya, Ustadz saya itu diundang Ustadz, saya tahu acaranya ini Ustadz, memang tidak sunnah Ustadz, tidak syar'i. Nabi tidak pernah ngajarkan itu. Tapi Ustadz aku gak teko dimusuhi sak kampung Ustadz. Gak enak Ustadz. Nah ini model beragamanya kayak Abu Talib ini. Oh, Abu Talib modern ini. Kenapa Anda kok tidak bilang sama dia ketika Anda ditegur? Loh Pak Bu, kenapa kok tidak datang acara saya?
belum nyampe tak undangannya. Sudah, lu terus kenapa panjenengan kok ndak datang? Sampaikan, saya itu sungkan sama Rasulullah. Kalau nanti di hari kiamat Nabi bertanya, kenapa kamu melakukan yang tidak aku ajarkan? Saya itu ndak enak sama Rasulullah. Gitu loh. Sanggup panjenengan ngucap ini? Sanggup? Kenapa Anda takut dikucilkan orang? Kenapa Anda takut dicaci maki orang? Ya, kita dengarkan kumandang adzan isya sesaat lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, model beragama seperti ini, itu model beragamanya Abu Thalib. Ya. Kita akhiri, kita skores mendengarkan kumandang adzan isya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
kita tuntaskan Bapak Ibu keutamaan kalimat la ilaha illallah yang terakhir, yang ke-12. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hati sanubari yang paling dalam, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masuk ke dalam hati sanubari yang paling dalam, dia memahami makna kalimat la ilaha illallah, dia juga memahami rukun la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya itu. Tidak mungkin Abu Thalib cerita tadi, dia ketika tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, tidak mungkin kalau dia tidak tahu makna yang terkandung kalimat itu. Dia tahu konsekuensinya, makanya dia takut dicela oleh orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, maka dengan kita mengucapkan kalimat tauhid ini, lalu kemudian kita tahu maknanya, rukunnya, syaratnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Mana dalilnya? Silakan bisa dibuka Sahih Bukhari nomor 99, nomor asli Bukhari nomor 99. Kalau dicetakan terjemahan nomor 75 Bapak Ibu, ya. Nomor atas ya 99 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an 99. Baik, saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Orang ini bertanya, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda kelak di hari kiamat, wahai Rasulullah? Ketemu? Siapakah orang yang paling berbahagia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia, paling beruntung mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Nah itu. Kata para alim ulama, Bapak Ibu sekalian, hadis yang baru saja kami bacakan ini, hadis ini menunjukkan syarat untuk mendapatkan syafaat adalah mengucapkan atau mentauhidkan Allah. Syaratnya harus mentauhidkan Allah, kalimat la ilaha illallah. Dan hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, kata para alim ulama, bukan sekedar syarat untuk mendapatkan syafaat, tapi kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat dari seluruh kiat-kiat yang Nabi tunjukkan. Syaratnya adalah mentauhidkan Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu total kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di hari kiamat, syafaat itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Ada yang namanya syafaatul uzma, ada yang namanya syafaat ghairu uzma. Syafaatul uzma itu adalah syafaat yang agung, yang besar. Ini hak mutlak milik Rasulullah, nggak ada yang bisa ngasih kecuali Rasulullah SAW, atas izin Allah tentunya, atas izin Allah. Ini makanya disebut maqamah mahmudah, tempat terpuji, tempat tertinggi. Nama lainnya syafaatul uzma, maqamah mahmudah. Adapun yang kedua, lah ini yang menarik, ada yang namanya syafaat ghairu uzma, yaitu syafaat yang selain yang agung, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini syafaat selain Rasulullah? Banyak pihak-pihak yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat selain Rasulullah. Ada pihak-pihak yang bisa ngasih. Siapa itu? Satu malaikat. Lu malaikat bisa ngasih syafaat? Bisa. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. Itu panjang ya, pembahasannya ada sendiri nih. Malaikat. Yang kedua, setiap orang beriman bisa menolong ngasih syafaat kepada 2 atau 3 orang mukmin yang lainnya. Nah seperti itu. Terus orang yang mati syahid,
gugur di medan peperangan, dia bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya. Loh, seperti itu. Termasuk anak-anak kecil yang meninggal belum balik, masih kecil, balita. Itu dia bisa menolong orang tuanya nanti. Selama orang tuanya bukan kafir. Selama orang tuanya muslim, sekalipun muslim tapi melakukan dosa-dosa yang lain, maka dia tetap bisa mendapatkan syafaat, ditolong oleh anaknya ini. Bisa. Selama dia bukan kafir ya, selama Islamnya tidak batal. Karena perbuatan-perbuatan. Kan ada yang namanya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya syirik dan yang lainnya banyak. Mengolok-olok Nabi itu bisa batal Islamnya. Mengolok-olok Nabi, ya, mencaci maki Nabi, mencaci maki syariatnya Rasulullah, itu bisa batal. Nah, selama orang tuanya tidak melakukan perbuatan-perbuatan pembatal keislaman, masih bisa ditolong oleh anaknya. Ya, ini syafaat. Lah, yang menarik itu syafaat Rasulullah. Kiatnya gimana? Yang pertama, kalau ingin dapat syafaatnya Rasulullah, mentauhidkan Allah. Tadi sudah dalilnya. Yang kedua, melakukan puasa, Bapak Ibu, saum. Sering-sering puasa. Dan yang ketiga, baca Quran. Sering-sering baca Quran. Kenapa? Saya lanjutkan dikit. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Loh, sudah 3 ya, puasa dan Quran. Yang keempat, rajin-rajinlah baca Al-Mulk kalau mau tidur. Mau tidur baca Al-Mulk. Surat Al-Mulk, Tabarok. Sebab Nabi bersabda, "Suratun minal Qur'ani salasuna ayatun tashfa'u li sahibiha hatta yughfara lahu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir." Artinya Nabi bersabda, ada satu surat dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai semua dosanya diampuni. Surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulku, tabarak al-mulk. Terus kiat mendapatkan syafaat, tinggal di kota Madinah. Panjenengan harus pindah dari Wisma Tropodo ini. Tinggal, ya, tidak harus pindah ke sana ya. Ini masih banyak amalan-amalan yang lain ya. Tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Jaminan wafat di Madinah ini dapat syafaat asalkan dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang keenam, memperbanyak baca sholawat. Baca sholawat diperbanyak, malam Jumat, hari Jumat. Banyak ya, mau masuk masjid baca sholawat, keluar masjid baca sholawat. Takbir kedua sholat jenazah itu juga baca sholawat. Di dalam sholat tahiyat juga baca sholawat. Banyak, sholawat itu dibaca kapan saja, banyak. Ada aturan mainnya. Yang ketujuh, sholat jamaah kaum muslimin terhadap jenazah muslim. Semakin banyak yang nyolati, semakin bagus. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Artinya, tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu jenazahnya disolati 40 orang, yang 40 orangnya ini tidak pernah melakukan syirik. Susah enggak cari 40 orang yang tidak berbuat syirik? Terutama di negeri plus 62. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, 40 orang ini tidak pernah melakukan syirik, maka kata Nabi, maka Allah menerima syafaat mereka terhadap jenazah itu. Dapat syafaat, dipastikan. Ya. Terus yang ke-8 adalah memperbanyak sholat sunnah, maksudnya ini perbanyak, itu kiat untuk mendapatkan syafaat. Dan yang terakhir, membaca doa setelah adzan. Sebab Nabi bersabda, "Man qala hina yasma'u nida," siapa yang ketika mendengar adzan lalu dia mengucapkan, "Allahumma robba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmuda," yaitu tadi syafaatul udzma, yaitu syafaatnya Rasul, maqamam mahmuda. Maka siapa yang mengucapkan doa itu, halat syafaati yaumal qiyamah, maka dia mendapat syafaatku nanti pada hari kiamat, dijamin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita husnul khatimah dan menggolongkan kita kelak di hari kiamat sebagai penduduk di dalam surganya yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Demikian
Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.